Halo semuanya, PO di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hostel. Menceritakan kisah petualangan sekelompok anak muda sekaligus sebagai wisatawan dalam memburu jajanan. Di sana, mereka akan bertemu dengan teman baru, kemudian merekomendasikan untuk pergi ke sesuatu daerah yang katanya di mana mereka bisa menemukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Namun, tidak ada yang menyadari kalau saat itu mereka telah ditipu, dijual untuk dibunuh oleh orang-orang kaya yang mengalami gangguan jiwa atau yang kita sebut dengan si kampret. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang pemuda yang sedang liburan ke Belanda. Mereka bernama Paxton, Josh, dan sekaligus teman yang baru mereka kenal, Ollie. Hari itu, mereka berdua diajak Ollie untuk pergi ke klub malam dan menikmati jajanan yang ada di sana. Setibanya, Ollie menyodorkan seorang wanita yang akan menemani. Setelah itu, mereka pun melakukan pesta-pesta. Paxton dan Josh terlihat menikmati pesta, ditambah dengan banyaknya cewek-cewek yang dapat mereka goda. Sementara Ollie sedang sibuk dengan pesta rudalnya, sembari mengirimkan video kepada teman-temannya. Jujur, di awal film kita sudah diperlihatkan dengan beberapa adegan-adegan mengerikan. Jadi, demi keamanan dan kenyamanan, maka hal tersebut tidak akan kami tampilkan. Oke, lanjut. Saat sedang asiknya joget, Josh tak sengaja menempuh seorang wanita yang akhirnya memicu keributan. Kemudian, mereka pun dikeluarkan secara paksa atas keributan tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke hostel dan di perjalanan, mereka diperlihatkan dengan sebuah penampakan dari beberapa jajanan yang akan menggoda mereka. Akhirnya, mereka pun singgah dan melihat-lihat sambil mencicipi beberapa jajanan yang ada di sana. Setelahnya, mereka pun kembali ke penginapan. Namun, sepertinya pintu hostel telah dikunci dari dalam. Setelah berteriak dan minta dibukakan, tak lama kemudian, salah seorang tamu, Alex, memanggil dan menyuruhnya untuk masuk melalui tangga luar. Di dalam, Ollie mulai tergiur dengan adegan yang dilakukan secara barbar di depannya. Sembari Alex dan 2 temannya berkenalan, mereka mengatakan kalau tujuannya ke sana adalah untuk berburu jajanan pemuas. Kemudian Alex berkata kalau itu belumlah ada apa-apanya. Kemudian dia memperlihatkan beberapa foto barbar untuk meyakinkan apa yang dikatakan. Setelah itu, dia menyarankan agar mereka pergi ke daerah Slovakia karena di sana mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari. Singkatnya, keesokan hari mereka pun berangkat. Perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang kemudian duduk di sebelah Josh. Mereka mulai berkenalan dan ngobrol-ngobrol santai. Namun tiba-tiba tangan si bapak memegang pahanya Josh. Seketika Josh yang meluapkan amarahnya kepada bapak tersebut. Kemudian pak tua tersebut pun pergi dari tempat duduknya. Singkatnya, kereta yang membawa mereka pun tiba di Slovakia. Di stasiun, mereka tidak melihat seorang pun yang ada, terkecuali mereka serta taksi yang akan menghantar mereka ke tempat penginapan. Suasana kota terlihat aman, nyaman, dan tentram. Setelah itu, mereka pun melakukan reservasi. Saat hendak masuk, mereka dikejutkan dengan di dalam sudah ada 2 orang wanita yang sedang menggunakan pakaian, yang kemudian mengajaknya pergi ke spa. Di sana, mereka mulai berkenalan. Mereka adalah Natalia dan satunya Svetlana. Setelah itu, kemudian malamnya, mereka mulai pergi ke sebuah pesta. Terlihat 2 wanita Jepang sepertinya sudah memandang dan tertarik kepada mereka. Sembari berdansa, Svetlana memberikan sebuah obat kepada Ollie dan Paxton, sementara Natalia memberikan kepada Josh. Mereka terlihat sangat menikmati acara tersebut. Kemudian Josh yang sepertinya tidak suka dengan keramaian lalu keluar untuk mencari udara segar. Beberapa waktu berselang, sekelompok bocah begal menghampiri dan meminta uang kepadanya. Di saat yang sama, Pak tua tadi muncul kemudian memberikan beberapa koin dan menyuruh para bocah itu untuk pergi. Josh berterima kasih kepadanya dan karena merasa tidak enakan atas perbuatannya tempo hari, dia menawarkan kepada Pak tua untuk minum-minum bersama mereka. Namun, dia mengatakan apa yang telah dilakukan Josh itu sudah benar. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Natalia muncul lalu membawanya masuk. Dan di dalam, kita semua tahu apa yang bakal mereka kerjakan. Yang pasti bukanlah untuk main catur. Siangnya adalah hari di mana mereka merasakan pengalaman terbaik selama tinggal di sana. Namun, sampai saat itu
mereka masih belum melihat salah seorang teman mereka, Oli, di telepon, namun dia masih bisa dihubungi. Abang resepsionis mengatakan kalau orang yang mereka maksud telah melakukan check out dari sana. Namun, anehnya mereka berdua tidak tahu mengenai temannya itu, karena mereka juga akan pergi. Akhirnya dia menitipkan sebuah surat yang harapannya akan dibaca ketika Oli telah kembali. Josh dan Paxton kemudian menanyakan hal tersebut kepada dua teman wanitanya. Namun lagi-lagi jawaban yang sama yang akan mereka terima. Tak lama kemudian, seorang gadis Jepang, Kana, mendatangi mereka lalu menunjukkan foto Oli dan temannya, Yuki. Kana mengatakan kalau temannya pagi itu juga hilang. Setelah itu dia menerima foto tersebut dari Yuki dan setelahnya tidak bisa untuk dihubungi. Josh merasa keanehan dan tidak mungkin karena temannya itu tidak menyukai gadis Asia. Singkatnya, mereka pun pergi dari sana. Dan di jalanan, mereka bertemu dengan sekelompok bocah begal. Namun kali itu, Paxton memberikannya beberapa koin, yang kemudian para bocah tersebut pun melepaskannya. Di saat yang sama, di depan seorang yang memakai jaket berwarna oranye melintas. Mereka yang menganggap itu adalah Oli kemudian memanggil dan mengikutinya. Hingga di sebuah museum Tortori, orang tersebut masuk ke dalamnya. Jadi terpaksa mereka pun juga ikut masuk ke dalam museum tersebut. Di dalam, mereka melihat pajangan-pajangan aneh dan khas psikopat. Lama berselang, orang dicarinya melintas di samping mereka. Namun setelah didapatkan, ternyata dia bukanlah Oli. Saat mereka berada di luar, Paxton menerima kiriman gambar dari Oli beserta tulisan I go home. Namun itu bukanlah yang sebenarnya, karena di sisi lain seseorang telah membunuh dan memenggal kepala sahabatnya itu. Selain itu, Yuki juga telah diculik dan disiksa oleh orang yang misterius tersebut. Karena mengira temannya sudah duluan, mereka bertiga pun berencana untuk keluar dari sana. Di saat yang sama, Natalia dan Steplana tiba dan mengajak mereka untuk pergi ke sebuah acara klub. Josh yang masih kepikiran dengan Oli tidak mau menerima tawaran tersebut. Namun, lantaran Paxton memaksa, akhirnya dia pun ikut. Di klub, Josh yang sudah terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Steplana merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di lain tempat, Paxton yang ikutan mabuk kemudian mengatakan kalau dia ingin keluar untuk mencari toilet. Namun, kedua gadis itu mengarahkannya ke gudang yang ada di belakang bar. Setibanya di sana, dia yang terperdaya kemudian terjatuh dan tertidur. Di sisi lain, Josh yang baru sadarkan diri sudah tidak bisa melihat apa-apa karena seorang telah menutup kepalanya dengan kain hitam. Namun dari celah, di depannya sudah terlihat beberapa peralatan bedah, tepatnya alat-alat khas si kampret. Setelah kain tersebut dibuka, Josh kemudian ketakutan dan berteriak. Namun di saat yang sama, si kampret tersebut mulai memasukkan bor pada tubuhnya. Setelah dibuka, ternyata dia adalah orang yang pernah ditemuinya tempo hari, sembari mengatakan kalau dia sangat terobsesi untuk menjadi dokter bedah. Namun karena dia mengalami tremor, akhirnya dia bergabung pada bisnis tersebut. Bisnis di mana orang-orang akan diculik dan dilelang untuk para kalangan elit, yang kemudian korban tersebut akan dibunuh oleh pembeli dengan cara apapun. Dalam tangisnya, Josh meminta kasihan agar dibebaskan. Kemudian si kampret itu memotong kedua kakinya. Setelah itu dia membukakan pintu dan membiarkan Josh pergi. Saat Josh melangkah, tiba-tiba dia terjatuh karena kedua kakinya sudah tidak bisa untuk difungsikan. Josh tak punya pilihan selain harus merangkak. Namun tak lama kemudian, si kampret tersebut membunuh dengan memotong lehernya. Di sisi lain, Paxton yang baru sadar kemudian kembali ke penginapan. Di sana dia mendapat kabar kalau waktu sewanya telah habis. Dia yang sebenarnya masih menunggu Josh akhirnya menyewa untuk 1 malam lagi. Di saat yang sama, dia juga menanyakan tentang Kana. Namun abang resepsionis mengatakan kalau dia juga telah check out. Dan saat dia masuk ke dalam kamar, di dalam juga ada 2 wanita yang saat itu sedang mengenakan pakaian, yang kemudian mengajaknya untuk pergi ke spa. Namun kali ini, sepertinya dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan telah terjadi di sana. Paxton yang keluar kemudian berusaha untuk menghubungi Josh, namun dia masih tidak bisa dihubungi. Paxton lalu membuat laporan kehilangan kepada pihak polisian, namun laporannya ditolak lantaran belum memenuhi syarat. Di hostel, dia mencoba untuk bertanya kepada Natalia dan Steplana mengenai Josh. Namun, sepertinya kedua gadis tersebut mengalihkan perhatian dengan sibuk berbicara dengan bahasa yang tidak dimengertinya. Melihat itu, Paxton menjadi marah yang akhirnya kedua wanita itu memberinya tahu dan mengatakan kalau mereka terakhir kali melihat Josh sedang berada di pameran seni.
Singkatnya, dia pun diantar oleh Svetlana untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Di sana, terlihat sudah ada beberapa orang elit sekaligus si kampret beserta penjaganya. Keduanya pun masuk ke dalam gedung tersebut, dan di dalam, dia melihat si kampret tengah sibuk membedah tubuh Josh. Paxton yang ketakutan kemudian berbalik dan di saat yang sama, dua orang berbadan kekar menangkap dan menyeretnya masuk. Setelah itu, mengikatnya di sebuah kursi. Tak lama berselang, dua orang tiba dan meminta untuk dia berbicara. Setelah Paxton berbicara dalam bahasa Inggris, orang tersebut pergi sembari mengatakan orang Amerika dan menyerahkan Paxton kepada si kampret tersebut. Si kampret kemudian mengacungkan pistol namun tak menembaknya. Setelah itu dia mengambil chainsaw dan memotong dua jari Paxton bersama borgolnya. Ketika melihat Paxton berdiri, si kampret tersebut berlari sambil membawa chainsaw. Namun dia terpleset yang akhirnya mesin itu memotong kakinya hingga putus. Paxton kemudian kembali membunuh dengan mengambil pistol dan menembak kepalanya. Suara tembakan tersebut terdengar hingga ke ruangan penjaga. Dan tak lama berselang, seorang berbadan gagah tiba dan mengecek kondisi si kampret. Kesempatan tersebut digunakan Paxton untuk menembak abang gagah. Kemudian melarikan diri dan membawa jari-jarinya yang putus serta menyamar dengan menggunakan seragam algojo. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah tumpukan mayat yang dibawa oleh petugas eksekutor. Dalam ruangan tersebut diperlihatkan para korban yang telah tewas, badannya dicincang, setelah itu dibakar. Ketika abang eksekutor sibuk memasukkan potongan bagian tubuh ke dalam bara, Paxton muncul dan menghantam kepalanya dengan palu hingga tewas. Kemudian di sana dia bersembunyi di sebuah ruangan dan menemukan beberapa pakaian dari para elit hunting. Lama berselang, salah seorang klien tiba dan berbicara kalau dia telah menemukan seorang gadis Jepang Kana yang akan menjadi korban selanjutnya. Karena menganggap kalau Paxton adalah klien yang sama, setelah itu dia pun pergi. Di saat yang sama, Paxton kemudian mengambil sebuah pistol dan pergi dari sana. Di luar, dia melihat sebuah mobil beserta kuncinya. Dan di saat bersamaan terdengar dari teriakan Kana. Akhirnya Paxton pun kembali untuk menyelamatkannya. Di dalam, dia melihat pria tadi tengah membakar wajah Kana. Namun di saat yang sama, Paxton menembak hingga tewas. Kemudian melepas dan membawa Kana pergi dari sana menggunakan mobil yang ditemuinya tadi. Hingga pada sebuah gang, sebuah mobil besar menghalangi jalannya. Setelah diklakson oleh Paxton, tak lama berselang mobil tersebut pun pindah. Dan di depan, dia melihat Natalia dan Stefan beserta Alec tengah asik berdiskusi. Dia yang geram kemudian menabrak mereka bertiga hingga tewas. Sementara di sisi lain, anggota elit hunting juga sedang mengejarnya. Tak lama berselang, dia kembali dihadapkan oleh sekelompok bocah begal. Paxton kemudian memberikan sekantung permen karet dan menyuruhnya untuk membunuh orang-orang yang sedang mengejarnya tadi. Paxton yang ingin pergi ke stasiun, namun di depan telah diadakan razia oleh beberapa polisi. Petugas tersebut berlahan menuju ke arahnya, namun dengan segera mereka pun kabur. Pada sebuah stasiun, saat berjalan, mereka melintasi sebuah cermin, dan Kana sangat histeris ketika melihat wajahnya yang rusak. Tak lama berselang, dia pun berlari dan menabrakkan diri pada sebuah kereta yang baru tiba. Melihat kejadian tersebut, semua orang menjadi berkumpul. Kesempatan tersebut Paxton gunakan untuk masuk ke dalam salah satu kereta yang hendak berangkat. Di dalam, terdengar dari suara Pak Tua yang telah membunuh temannya kemarin tengah berbicara dengan anaknya. Hingga pada sebuah pemberhentian stasiun di mana pria tersebut turun. Melihat itu, Paxton kemudian mengikutinya dari belakang. Pak Tua bersama putri kecilnya kemudian pergi ke toilet, dan di sana mereka memilih toilet yang terpisah. Setelah selesai, Pak Tua kembali menunggu putrinya di luar. Namun setelah sekian lama putrinya tak kunjung tiba. Akhirnya dia pun nekat untuk masuk ke dalam toilet wanita. Namun di sana dia tidak menemukan selain boneka dari putrinya. Dalam paniknya dia terus mencari putrinya. Sementara di sisi lain, Paxton yang menculik kemudian memasukkannya ke dalam kereta yang saat itu sedang bergerak menjauh dari stasiun. Film pun berakhir. Halo semuanya, jika ada film lain yang baik untuk dibahas, silahkan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.